giliran jihad kayaknya kenceng banget. Lah, jihad nggak usah jauh-jauh. Jihad di kampungmu tuh bisa. Jihad itu nggak usah mewujudkan negara ini dengan pemimpin yang benar tuh nanti. Dirimu tuh benarin dulu. Apa nggak mungkin kita ngumpulkan orang setiap hari, ayo berasnya saya ambil segelas. Nih bapak-bapak nih, kalau berasnya saya rampas segelas, kayaknya nggak ada yang demo di Perumpung. Ayo saya ambil rumah Pak Haji segelas, rumah Pak Asim segelas, semuanya nih saya minta segelas, saya kumpulin di masjid. Saya umumkan, saudara-saudara yang hari ini tidak bisa makan, datang ke Masjid Hayatul Islam, ada beras. Itu jihad, Pak. Itu jihad yang mulia hari ini. Bukan sekedar teriak Allahu Akbar tanpa makna, tapi Islam tidak pernah menjadi solusi dan jalan keluar buat kehidupan orang yang papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah cuplikan video yang begitu menarik menurut saya. Saya sangat kagum dengan penjelasan dari Kiai ini. Yang menurut saya, beliau ini sangat bijaksana. Sangat dewasa. Selama ini, saya secara pribadi mendengar kata jihad, terkadang tanpa sengaja bulu badan saya merinding. Tetapi, apa yang saya alami itu ternyata berbeda ketika mendengar penjelasan dari Ustadz tadi. Itulah jihad yang sesungguhnya hari ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Beberapa hari belakangan ini ramai diberitakan di media sosial berkaitan dengan peperangan antara Hamas dan Israel. Hamas itu bukan Palestina. Hamas itu adalah kelompok teroris. Kelompok teroris inilah yang menyerang Israel. Dan yang paling menyakitkan lagi, kelompok Hamas ini menyerang Israel tepat di hari Sabat, di mana kita ketahui bersama bahwa di hari Sabat itu orang-orang Israel tidak bekerja. Mereka hanya bisa berkumpul bersama keluarga. Tetapi rupa-rupanya hal serupa dimanfaatkan oleh kelompok Hamas untuk menyerang Israel. Lantas, hal-hal apa yang patut kita pelajari dari kasus ini? Hal-hal apa saja yang perlu kita pelajari dari peperangan antara kelompok Hamas dan Israel ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Mari kita simak bersama-sama. Selama ini Pak, terutama kejadian hari Sabtu kemarin, di mana secara mendadak Hamas melakukan serangan kepada Israel, Pak ya. Ini menyita perhatian begitu banyak orang. Dan kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira prospek perdamaian Israel dan Palestina ini setelah pasca penyerang ini bagaimana Pak? Ya, memang itu berita yang mengejutkan ya. Saya menyebutkan ini sebagai sebuah terang-terangan serangan teroris. Dan ini sesungguhnya tidak fair ya, karena apa? Hari Sabat itu kan hari di mana orang-orang Yahudi
tidak boleh bekerja. Iya. Dan itu persis seperti yang pernah terjadi dengan Milhemet Yom Kippur. Pada saat perang Yom Kippur itu juga ketika orang Yahudi tidak siap untuk melakukan perbuatan apapun, apalagi perang. Maka ini bagi saya adalah bukan mewakili Palestina, karena ini akan merusak prospek perdamaian ke depan. Karena Hamas itu tidak mewakili Palestina, itu adalah suara garis keras ya terhadap semua penyelesaian konflik di Timur Tengah, secara khusus adalah Israel. Dan Hamas kan tidak mengakui eksistensi negara Israel, dan ini akan menyulitkan dalam perundingan. Saya kira itu, sehingga ya ini satu fenomena yang menurut saya memang cukup mengagetkan. Pertama, karena itu dilakukan pada hari Sabat, hari suci bagi umat Yahudi, tidak boleh bekerja. Kedua, korbannya adalah orang-orang sipil. Dan dalam hukum perang sejak zamannya Hugo Grotius tahun 1590-an, bahkan sebelum tahun-tahun itu, hukum perang kuno itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap sipil, wanita, dan seterusnya. Saya kira ini merusak prospek perdamaian. Hanya senjatanya itu dari mana? Itu yang kemudian Kongres Amerika Serikat itu minta itu supaya diteliti dari mana Hamas dapat senjata itu. Apapun reaksi negara-negara terhadap insiden yang kemarin itu, cepat terjadi gencatan senjata, termasuk PBB. Saya kira itu ya tidak adil. Artinya bahwa sebuah negara yang secara hukum internasional itu resmi diserang, dan yang melakukan itu adalah kelompok yang tidak mengatasnamakan sebuah negara, tapi itu adalah sebuah organisasi, bahkan banyak sepakat bahwa itu organisasi teroris yang melakukan itu. Dan ini akan merusak prospek perdamaian Israel-Palestina, bahkan akan merugikan Palestina sendiri di meja perundingan. Itu saya kira. Ternyata memang Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya. Karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel, Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris terkenal, Pak. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris, ya kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atu Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Nah, ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu, dekat dari Masjid Al-Aqsa. Itu Masjid Al-Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian
membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau, setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak, karena bagi Hamas siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Kalau udah mengerti begini, kita jadi bingung mau donasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Partai Umat atas perang Palestina dengan penjajah Israel. Setelah melihat terjadinya eskalasi peperangan yang terjadi antara bangsa Palestina melawan penjajah Israel, maka DPP Partai Umat menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, mendukung usaha rakyat Palestina sepenuhnya melalui operasi Badai Al-Aqsa untuk mengembalikan tanah yang dijajah oleh penjajah Israel sejak puluhan tahun yang lalu. 2. Partai Umat mengutuk keras aksi penjajah Israel melalui agresi kezaliman yang mereka lakukan secara membabi buta dengan tidak menghormati hak-hak dan fasilitas sipil. 3. Menyerukan kepada umat Islam untuk mendoakan dan memberikan bantuan kemanusiaan sebagai upaya nyata di dalam menolong warga Palestina. 4. Meminta pemerintah Indonesia untuk proaktif melakukan lobby di tingkat dunia internasional dalam rangka menghapus penjajahan Israel atas bumi Palestina sesuai amanah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta melindungi rakyat Palestina atas penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, sedikit saya mau mengklarifikasi bahwa peperangan itu terjadi antara Hamas dan Israel, bukan Palestina dengan Israel. Hamas itu adalah sebuah organisasi, bukan nama dari sebuah negara. Hamas itu adalah organisasi teroris. Dan peperangan yang terjadi hari ini adalah peperangan antara kelompok teroris tersebut dengan Israel. Dan juga dalam cuplikan video tadi, kita sudah mendengar secara bersama-sama. Tetapi si Ridho Ramadan ini malah nanggapnya lain. Mirip kayak Amin Rais yang bisanya cuma mengadu domba dan memprovokasi. Sekali lagi, bahwa peperangan yang terjadi hari ini antara kelompok Hamas dan Israel, bukan Palestina dan Israel. Mari kita lanjutkan lagi. Soal kiai berpolitik. Kata Kiai Mukid, tidak ada larangan bagi kiai berpolitik. Jangan-jangan yang melarang itu punya kepentingan politik. Kan begitu kalau saya baca di situ. Itu juga mau meletakkan persoalan secara benar. Iya. Dan itu terjadi sejak lama. Kiai Wahab Hasbullah itu punya adik namanya Kiai Abdul Hamid. Dua-duanya ini di pesantren.
Tapi Kiai Wahab ini ya melbu metu ngurus NU, ngurus politik. Itu adiknya itu satu ketika matur, Kang, sampean iku mulang ae mari, ndak usah melok politik. Katanya adiknya. Kata Kiai Wahab, kon iso mulang iku krana keputusan politik. Kon iso mulang anteng ayem gak diapa-apakno leluasa itu karena keputusan politik. Kalau keputusan politik membuat kamu tidak bisa mulang, kau gak bisa mulang. Katanya Ki Abdul Hamid, ya wis kan terus no. Itu saya kira itu tarik menarik bainaddin wa dunya, bainal hurriyati wal fawdo. Bagiannya Kiai Ali Mashan itu bagaimana al hurriyah dan fawdo, bainal fardiyati wal jamaiyah, antara individualisme dengan bersama-sama, baina al-ananiyah wal ithar, tarik menarik antara ananiyah di satu sisi, wal ithar di sisi lain. Sekarang nilai-nilai ini yang sedang berbenturan, dan ini yang harus dijawab. Dan NU adalah, saya kira satu-satunya, wong NU ini organisasi Islam yang paling besar di dunia, bukan di Indonesia. Mulane kalau ngomong ahli swarga sing paling akeh wong NU itu karena itu. Yang paling besar di dunia ini organisasi Islam ya NU, dibanding organisasi yang tidak Islam pun yang paling besar NU. Dan NU itu yang paling besar di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu NU yang paling besar itu Jember. Saya tidak meneruskan Jember yang paling besar mana. Loh, pernah tahun berapa kita dapat piagam dari PBNU? Karena NU Jember ini yang paling besar. Saya tidak tahu apakah ada rencana dari Pak Ali Mashan untuk mengulangi pemberian piagam itu. Dan yang paling tenang kiainya, NU-nya, masyarakatnya di dalam soal-soal macam-macam termasuk soal politik akhir-akhir ini adalah Jember. Ya, bahwa ada kergingan biasa itu. Pada begini begitu kita cukup dengan nasihat yang disampaikan tadi. Dan saya memang mau sampaikan, ini aslinya dari Kiai Khotib, tapi saya yang menyampaikan. Saya sowan kepada beliau dikasih selebaran, itu selebaran betul, karena tidak ada yang bertanggung jawab siapa di situ, karena ikhlasnya gitu. Itu disangoni dari ikhya. Saya ingin nyangoni caleg-caleg ini, baik yang mau jadi maupun yang calegen gitu ya. Beda caleg secalegen. Apa Imam Ghazali nyangoni kita? Idza syi'ta an tahya sa'idan minar rada wa hadzuka mawfurun wa irduka sayyin lisanaka la tadhkur bihi awrata mri'in fa kulluka awratun walinnasi alsun wa 'ainuka in abdat ilayka ma'ayiban fada'ha wa qul ya 'ainu linnasi a'yun wa 'ashir bi ma'rufin wa samih man i'tada wa fariq walakin billati hiya ahsan. Saya dapat dari Kiai Khotib tak pidatokno nang dindi, yang dapat sangunya cuma saya. Ya nanti ada persentasenya itu. Nek eling iki. Saya itu hari-hari ini memang untuk mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan. Saya itu hanya menyampaikan dua syair. Satu dari Imam Asy-Syafi'i menghadapi kesulitan, bencana, persoalan, sakit hati,
itu Imam Asy-Syafi'i menasihati begini, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama al-qadha'u wa la tajza' bihadithatil layali fa inna hadithatad dunya laysa baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wasimatuka as-samahat war-rakha. Kalau ini diterapkan sekarang, nasihat ini memang nasihat sufi, nasihat tasawuf, dan sikap kita itu kadang-kadang ya bainal fiqhi wat tasawufi. Kita ini mau pakai tasawuf apa mau pakai fikih ya tergantung situasinya. Kalau ada orang menyakiti kita, kita mau bilang apa? Mau bersikap apa? Tergantung. Kalau mau pakai fikih, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasannya orang ngelakoni elek, dieleki pisan. Atik ngampleng, dikampleng ae. Lah itu kalau cara fikih, ini lebih dekat ke bangsa Pagar Nusa, Banser begitu ya. Tapi kalau tasawufnya kan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berdamai, maka dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Lu dalilnya kalau NU itu cukup. Kari kapan gawe ini sopo sing gawe ngadepi sopo. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu ingin membalas, balaslah seperti bagaimana mereka berbuat kepada kamu. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabiri. Kira-kira NU itu sing tasawuf, nek sing PKB iki fikih iki, kira-kira begitu kira-kira. Politik itu adalah pertarungan kekuasaan dan pemilu adalah peperangan dengan cara modern. Di zaman dahulu peperangan itu memakai senjata. Peperangan itu memakai mesiu, memakai pedang, memakai tombak, memakai panah, berdarah-darah. Itu adalah perebutan kekuasaan di masa lalu. Di abad modern, cara berperangnya diatur secara lebih beradab. Peperangannya adalah dengan menggunakan gagasan, dengan menggunakan akal pikiran, dengan persenjataan ide, memakai peluru, alat-alat bantu, iklan, sosial media, percakapan publik, dan lain-lainnya. Tetapi substansinya itu adalah peperangan. Saya minta ini kita pahami sebagai satu mentalitas baru, supaya kita jangan cengeng memasuki fase-fase ini. Jangan melemah, mental kita tidak boleh melemah. Ini adalah waktu untuk menegakkan pikiran, membesarkan hati dan dada kita, mendewasakan diri, mematangkan diri, untuk masuk ke dalam satu medan pertempuran yang sejatinya memang adalah peperangan. Akan ada luka, akan ada penderitaan, akan ada kematian, quote unquote ya, dalam definisi yang lebih modern, karena apapun yang menjadi konsekuensi sebuah peperangan ada dalam fase-fase ini. Kita bersyukur karena kita ini banyak orang pesantren dan belajar tentang sejarah perang. Itulah sebabnya hikmah kita beragama ini, karena kita diajarkan banyak peristiwa pada saat-saat peperangan. Dan pada fase peperangan itu kita tahu betul apa yang terjadi. Dan pemilu adalah peperangan secara modern. Peperangan di abad beradab, di mana tidak ada lagi darah, tidak ada lagi air mata, dalam pengertian yang tradisional, tidak ada lagi luka fisik, tidak ada lagi penguasaan, tidak ada lagi perbudakan, tetapi esensinya bahwa dia adalah pertarungan dan peperangan, itu harus kita pahami. Itu penting kita mengerti. Supaya kita jangan masuk ke medan ini dengan cara yang salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Tadi adalah cuplikan-cuplikan video yang sengaja saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan, untuk bersama-sama kita resapi makna-makna setiap pembicaraan yang terkandung dalam penyampaian mereka. Tentu ada banyak hal baik yang bisa kita kutip, baik itu disampaikan oleh Kiai tadi maupun disampaikan oleh Fahri Hamzah. Saya berharap bahwa hati kita bisa tergerak untuk melihat case by case, persoalan demi persoalan, isu demi isu yang terjadi di bangsa ini. Apalagi menjelang pemilu 2024 ini. Kiai tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang politik. Begitu pula seorang Fahri Hamzah. Banyak hal yang saya sajikan ke hadapan pemirsa. Banyak cuplikan video juga yang harapan saya adalah kita bisa mempelajarinya secara bersama-sama. Saudara, tak pernah bosan saya mengajak kepada kita semua bahwa menjelang tahun pemilu, menjelang 2024, kita dituntun untuk selalu waspada, dituntun untuk tetap kritis, tetap bijaksana, dan tidak mudah terprovokasi. Mari tetap gunakanlah hati nurani kita. Tetap gunakanlah suara kebenaran kita. Karena hanya dengan cara itu, maka saya secara pribadi sangat yakin Indonesia ini akan aman, akan damai, dan adem selalu. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.